Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para warga lansia dan warga Johar Baru nih khususnya. Selamat bergabung di Posyandu Lansia Online Puskesmas Kecamatan Johar Baru di bulan April ini. Hari ini kita Posyandu Lansianya bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Pada hari ini juga sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Islam Dr. Intan. Dan sebelum kita mulai Posyandu Lansia Online pada siang hari ini, saya Hardianti akan bersama-sama sama Ibu, Bapak, Oma, Opa, Kakek, Nenek ya, kita mulai Posyandu Lansianya pada siang hari ini. Aduh, saya belum move on. Saya biasanya pagi ya, saya ngomongnya jadi pagi mulu, padahal udah rubah siang ya. Oke, gak apa-apa. Kita mulai Posyandu Lansia Online pada siang hari ini dengan bersama-sama kita nyanyi bareng dulu aja kali ya. Nyanyi bareng Mars Lansia. Oke, dipersilahkan menyalakan kameranya biar saya mau lihat wajah cantik dan ganteng-gantengnya. Ada bapak-bapak ya? Nggak di sini, biasanya ada nih. Oh, belum datang ya. Yuk, kameranya dinyalakan. Kita nyanyi lagu Mars Lansia dulu ya. Udah itu nyala. Kamera udah nyala. Oke. Nih, kalau kita nyanyi bareng 8, 19. Oh,
luar biasa sekali ya semangatnya nih nyanyi lagu Mars Lansia walaupun masih pada puasa kan ya. Oke, pada Posyandu Lansia online di bulan April ini kita akan mengangkat tema lansia meraih kemenangan dan sehat di bulan Ramadan. Selanjutnya kita mulai dengan mendengarkan pembacaan Al-Quran oleh Ibu Yoyoh Rohmani dari Lansia Kampung Rawa yang akan membacakan surat Al-Baqarah 183 dan 184 ya. Ibu Yoyoh, Assalamualaikum, udah siap Ibu? Feedback nih, siapa yang masih? Enggak ada ya tadi kencang. Mulai, Ibu dulu. Mulai. Sinyalnya. Yang tidak itu. Sepertinya yang Bu Ayat mungkin bisa di-remove dulu kali ya. Oh ya udah bentar dong. Eko. Iya. Karena berdekatan. Oke Bu Yoyo, coba Bu Yoyo udah boleh nyalain kameranya dulu. Suaranya dulu Bu Yoyo. Oke, Assalamualaikum Bu Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap ya membacakan Al-Qur'annya ya, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 ya. Udah siap Ibu? Saya izin share screen. Ibu silakan Bu, taus dulu Bu. Udah kelihatan kan di layar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min
قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa yang ada di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka bilangan hari itu wajib diganti pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bersama-sama sudah mendengarkan pembacaan Al-Quran oleh Ibu Yoyoh dari Lansia Kampung Rawa. Selanjutnya, tanpa panjang lebar lagi, kita di saat ini sudah kehadiran dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Dr. Intan Nurjana. Assalamualaikum, selamat siang dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Ya, ini warga lansia dan sekitarnya dok di wilayah Johar Baru nih yang ingin mendapatkan informasi kesehatan dari dokter nih dari Rumah Sakit Islam nih. Nah, sebelum itu kan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, saya akan menampilkan profil dari Rumah Sakit Islam dulu, lalu nanti dilanjutkan sama perkenalan sama Dokter Intan ya. Ini ada video
rumah sakit Islam. Nah, kan hampir rata-rata ya warga Johar Baru nih kontrol lansianya, kontrol rutinnya nih ke rumah sakit Islam nih ya, rumah sakit Islam Cempaka Putih. Oke, nanti kita biar lebih dekat lagi sama rumah sakit Islam dan jadi pingin tahu ya, mungkin ada banyak yang belum tahu. Nah, sekarang kita pingin tahu nih tentang rumah sakit Islam. Kita lihat, saksikan videonya bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Sebuah rumah sakit modern bernuansa Islami dengan mutu pelayanan terbaik dan fasilitas terlengkap di Jakarta. Diilhami dari sebuah ketulusan dan semangat ibadah, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih hadir dan mengabdi untuk umat. Dr. Haji Kusnadi, seorang tokoh Muhammadiyah, berdiri terdepan mempelopori pendirian sebuah rumah sakit Islam pertama di Jakarta. 23 Juni 1971, setelah melalui liku-liku perjuangan yang panjang, akhirnya Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih berdiri di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah. Selanjutnya, pimpinan pusat Muhammadiyah bertugas mengelola Yayasan Rumah Sakit Islam Jakarta sebagai salah satu amal usahanya. Dimulai dari sebuah gedung sederhana, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menjelma menjadi rumah sakit Islam yang megah dan modern. Dengan akses strategis, didukung tenaga medis profesional penuh dedikasi, kami hadir dengan pelayanan kesehatan satu atap. Dilengkapi sebagai fasilitas kesehatan mutakhir dan infrastruktur modern berstandar internasional. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, kami terus berjuang tanpa lelah mewujudkan pelayanan kesehatan terbaik bagi umat. Dengan semangat fasta bikul khairat, bekerja sebagai ibadah dan ihsan dalam pelayanan, kami bertekad mewujudkan pelayanan kesehatan Islami yang ramah dan bersahabat. Dengan menghadirkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena di sini, selain perawatan medis yang optimal, pasien akan kami tuntun ke dalam pengalaman spiritual dalam rangka menemukan ketenangan rohaninya sehingga mampu mempercepat pemulihan kondisi pasien. Sebagai rumah sakit berstandar internasional, kami memberikan aspek pelayanan ekstra prima. Salah satunya adalah dengan menghadirkan fasilitas ruang rawat inap super VIP dan ruang rawat inap setara VIP dengan sentuhan pelayanan laksana hotel berbintang, didedikasikan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan holistik ekstra paripurna. Sebagai wujud bakti sosial dan semangat ibadah, tidak lupa kami juga berkomitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi kaum duafa. Salah satunya adalah dengan menyediakan ruang-ruang rawat inap yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, kami juga menjadi mitra pemerintah sebagai salah satu rumah sakit yang mendukung program jaminan kesehatan nasional. Dengan mengutamakan prinsip patient safety dan double check terhadap semua hasil diagnosa, kami mempersembahkan laboratorium modern dengan sistem komputerisasi dan robotik, sehingga mampu menjamin keakuratan tinggi dan meminimalisir human error untuk hasil medical check-up yang optimal. Program pelayanan rawat jalan dengan beragam fasilitas lengkap dan canggih menghadirkan berbagai layanan klinik kesehatan, mulai dari klinik umum, klinik spesialis, hingga klinik dengan fasilitas eksekutif. Sebagai pelayanan kesehatan yang mengedepankan kemaslahatan umat dan mengutamakan pelayanan Islami, kami menyediakan pelayanan nafsul mutmainah, yaitu
pelayanan pemulasaran jenazah atau perawatan jenazah secara Islami yang terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kami terus berbenah diri dengan menghadirkan berbagai fasilitas modern dan canggih. Di antaranya, fasilitas radiologi, diagnostik, terapi, serta pusat farmasi yang mampu menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau dan terjamin kualitas serta keamanannya. Di bawah penanganan para dokter ahli dan teknisi yang berpengalaman, instalasi radiologi memiliki sarana lengkap sehingga mampu menunjang kebutuhan diagnostik seluruh bidang spesialis dengan menampilkan keunggulan dan akurasi tinggi dalam pencitraan bagian tubuh yang diperiksa. Sebagai rumah sakit berstandar internasional, kami dilengkapi dengan fasilitas intensive care unit, high care unit, stroke unit, high care baby. Dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan pasien dan juga pengunjung, kami mengembangkan konsep One Stop Healthy Service dengan membangun sarana lengkap dengan berbagai fasilitas publik. Tidak lupa, kami melengkapi diri dengan ruang terbuka hijau sebagai upaya memberikan kesejukan bagi pasien dan para pengunjung. Sebagai media informasi dan komunikasi, kami menghadirkan layanan TV kesehatan dan radio yang disiarkan setiap hari dengan program-program bernuansa Islami yang bermanfaat, memberikan referensi seputar dunia kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, kami akan terus berkomitmen menjadi rumah sakit modern yang bisa menjadi kepercayaan masyarakat, sekaligus sebagai pusat pendidikan kedokteran dan perkaderan persyarikatan Muhammadiyah di bidang kesehatan. Sehingga kami mampu menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan perkaderan bagi tenaga kesehatan dan memimpin pengembangan rumah sakit Islam lainnya. Berkat kerja keras tanpa lelah serta limpahan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah mendapatkan pengakuan dan beragam penghargaan. Bahkan menjadi rujukan bagi rumah sakit lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan yang paling membanggakan, Rumah Sakit Islam Jakarta telah mendapatkan penghargaan sebagai The Most Recommended Hospital atau rumah sakit yang paling direkomendasikan dari Bank Plus Insight. Dengan beragam penghargaan yang telah kami raih, ditunjang tenaga kesehatan penuh dedikasi dan infrastruktur yang modern, menjadikan kami semakin terdepan dalam pelayanan kesehatan. Di masa mendatang, Rumah Sakit Islam Jakarta akan terus tumbuh dan berupaya mengembangkan segala pelayanan kesehatan Islami terbaik untuk umat, bersinergi dengan segenap stakeholder untuk bersama-sama berjuang demi kelangsungan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang lebih baik, karena kami sadar detik demi detik waktu begitu berharga. Baik, nah itu tadi kan kita udah perkenalan ya sama rumah sakit Islamnya. Saya yakin nih kayaknya sudah mulai, oh yang di sini ya, yang di Cempaka Putih nih. Dan hampir sih rata-rata yang di polilensia kita nih hampir 30-40% tuh kalau kontrolnya tuh di rumah sakit Islam Cempaka Putih nih pasien-pasiennya ya. Selanjutnya nih kita sudah kehadiran narasumber kita, Dr. Intan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Oke dok, salam kenal nih warga lansia Johar Baru nih, pengen kenalan sama dokter ya. Sedikit saya membacakan profil dari Dr. Intan ya. Nama lengkapnya Dr. Intan Nurjana, lahirnya di Jakarta 27 Desember 1989. Tinggalnya di Kalibata, Jakarta Selatan. Moto hidupnya nih, ibu-ibu, bapak-bapak, setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Oke, Masya Allah ya. Dokter, hari ini warga Johar Baru pingin
tahu tentang informasi kesehatan tentang gimana sih lansia meraih kemenangan dan sehat nih dok di bulan Ramadan dok. Iya nih, temanya menarik banget ya Iya di dok. tengah-tengah puasa ini. Iya dok. Oke dokter mau share screen dipersilahkan dok. Boleh. Saya izin share screen ya. Iya dok. Sudah kelihatan. Belum dok. Oke, sudah dok, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti butuh partisipasi aktifnya nih ya, para ibu bapak, oma, opa. Mungkin saya kelihatannya kayak seumur anaknya. Bahkan mungkin ada yang mungkin kelihatan seperti seumur cucunya ya. Jadi pada siang kali ini saya akan bicarakan mengenai bagaimana kita meraih kemenangan dan sehat di bulan Ramadan. Memang ini topik yang cukup menarik, apalagi saat ini kita sedang menjalani puasa dan kebetulan waktu yang dikasih oleh Puskesmas Johar Baru siang sekali, jadi sambil ngantuk-ngantuk ya kita. Makanya nanti butuh partisipasi aktifnya supaya kita tidak ngantuk-ngantuk melihat slide ini. Baik, terima kasih kepada Puskesmas Johar Baru, terima kasih kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga layarnya belum diperbesar ya, sebentar ya. Saya coba ulang aja share screen-nya. Terima kasih pada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengundang Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sebentar. Ini sudah kelihatan belum ya? Belum muncul sih dok. Tiba-tiba hilang ya? Iya. Sedikit info aja nih, oma, opa, bapak, ibu, kakek, nenek, nanti kalau dari Rumah Sakit Islam akan memberikan hadiah yang menarik loh. Jadi tetap ikutan terus Posyandu Lansia online-nya dan tetap sama-sama kita seru-seruan bareng di sini ya, mencari. Nah, oke, udah bagus. Oke, silakan dok. Jadi yang kita bicarakan adalah pertama bagaimana meraih, bagaimana lansia atau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tergolong dalam usia lansia, pertama sehat dulu, kemudian akhirnya setelah sehat kita bisa melaksanakan ibadah dan berakhir di kemenangan. Kalau kita lihat sehat itu sebenarnya apa? Jadi kalau sehat ini sebenarnya dari organisasi kesehatan itu merupakan keadaan yang sempurna baik itu secara fisik, mental, serta sosial. Jadi tidak bisa satu-satu nih sehat doang fisiknya, tapi ternyata cuma di rumah aja, sedih, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah ternyata nggak bisa seperti itu. Atau ternyata banyak aktivitasnya nih, kayak ibu-ibu kader gitu, banyak aktivitasnya, tapi ternyata lupa tensinya sendiri nggak diukur, ternyata hipertensi, atau ternyata ada diabetes. Nah, jadi sebenarnya sehat secara fisik, secara mental, dan juga secara sosial ini harus bersatu. Jadi tidak hanya salah satunya saja yang bisa dikatakan sehat. Nah, sebenarnya bagaimana supaya kita sehat selama bulan Ramadan? Jadi ada beberapa hal yang poin-poin yang akan saya bicarakan. Yang pertama adalah bagaimana memperhatikan makan. Yang kedua adalah mencukupi kebutuhan cairan. Yang ketiga adalah tetap bergerak dan juga cek kesehatan secara berkala. Nah, pertama, makan. Seperti yang kita tahu bahwa ada yang kita selalu ingat dengan 3J. 3J ini adalah jadwal, jenis, jumlah. Jadi selalu ingat bahwa ada jadwal, ada jenis, dan juga ada jumlah. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu ini
Bisa kelihatan? Mungkin Ibu Fitriani bisa kelihatan? Bisa. Nah, coba Ibu Fitriani, kira-kira ini artinya apa nih gambar yang di sini nih? Handphone nih. Nah, Isi piring. Makanan apa? kurang sehat kebanyakan, Bu. Makanan kebanyakan. Enggak, ini enggak kebanyakan. Coba, Gitu, buat lansia kan kayaknya dia nggak terlalu banyak kalau makan. Yang penting ada sayur, ada buah gitu. Oke. Coba kita lihat lagi. Kita tanya lagi ke Ibu Eriwati. Coba, ini kalau menurut Ibu Eriwati piringnya gimana nih? Ibu Eri. Ibu Eri, halo. Mungkin ke Ibu Sri Hartuti kali ya, Dok? Boleh, silahkan Ibu Sri Hartuti. Ya, suaranya Bu belum Kebanyakan, Dok. Kebanyakan juga. Iya. Waduh, saya mesti protes nih sama Kemenkes kayaknya ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah iklan, bukan iklan ya, sebuah solusi untuk kita semua bagaimana melihat piring. Jadi kalau dilihat sebenarnya di sini itu adalah namanya isi piringku. Jadi ini adalah kampanye kalau untuk mengetahui jenis-jenis makanan dan jumlahnya. Jadi sebenarnya jangan dilihat betapa penuhnya piring ini, tapi lihat komposisinya. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak lihat yang di sini nih, nggak nyampe setengah makanan pokok. Makanan pokok tuh artinya apa? Nasi, roti, kentang, singkong, apapun yang bisa ibu makan yang berbentuk karbohidrat. Intinya makanan pokok. Kemudian setara dengan nasi itu, setara dengan nasi ibu adalah jumlah sayurannya. Jadi harusnya tidak boleh tuh nasinya lebih banyak daripada sayurnya. Ya. Kemudian nggak nyampe seperempatnya adalah buah-buahan, lalu sisanya lagi adalah lauk pauk. Mungkin tidak sampai penuh, kalau penuh jadi makanan Padang. Ya, jadi mungkin tidak sampai penuh satu piring, tapi lihat jumlahnya, porsinya. Harus selalu lebih banyak sayuran, harus lebih banyak lauk pauk, dan juga buah-buahan. Jadi makanan pokok nasinya nggak usah banyak-banyak, cukup segitu aja. Jadi kalau nasi kita lebih banyak daripada sayur kita, salah berarti kita makannya. Ini sebenarnya adalah kampanye dari Kementerian Kesehatan nih. Jadi kalau ini kebanyakan nanti saya protes juga. Mohon ini diperkecil lagi piringnya. Selalu juga jangan lupa minum air putih, kemudian jangan lupa cuci tangan. Nah, kalau soal jadwal, kita ingat bahwa ketika puasa, kita makan pagi, kita makan siang, ini jumlahnya banyak ya makan siang, atau dan berikutnya kita makan sore atau makan malam. Kadang-kadang porsi siang banyak, tapi kebanyakan dari kita pagi, siang, malam sama aja porsinya ya, banyak semua. Kemudian kalau pas puasa kita sahur, makanannya sedikit, berbuka langsung banyak. Kadang habis taraweh masih lapar lagi. Jadi kadang habis taraweh kita masih suka makan lagi. Sebenarnya lebih baik kita makan di porsi yang secukupnya saja. Nah, kalau untuk makan, sebenarnya tips pengaturannya adalah pertama, yang tadi, lihat piringnya. Di dalam piring itu pasti harus selalu lebih banyak sayur-sayuran, lebih banyak lauk pauknya, dan lebih banyak serat-seratnya. Nah, sebenarnya ada lagi yang penting, lihat nutrisi yang terkandungnya. Jadi makan jangan asal makan aja, tapi harus lihat, oh ini banyak sayurnya, berarti cukup baik untuk saya. Apalagi para lansia atau para bapak ibu, protein seperti ayam, ikan, rendang, opor ayam. Nah itu sebenarnya bagus. Bentuk apapun sih sebenarnya, intinya ketika sudah dimasak, lauk pauk itu sebenarnya cukup bagus kandungan nutrisinya. Lalu biasakan lagi nih, baca label kemasan. Dan yang terakhir adalah penuhi kecukupan cairannya.
Nah, kita lihat nih yang paling jarang sekali kita pakai adalah membaca label kemasan. Coba ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tahu ini apa? Duh, siang-siang, zuhur, lagi ngeliatin gini, Dok. Ya Allah, kenapa sih gambarnya mesti sirup marjan banget? Jadi pengen buka puasa pakai sirup marjan ya. Nah, Ibu-ibu, Bapak-bapak, tahu nggak nih kira-kira banyakan apa sih kandungan nutrisinya nih di sirup ini nih? Gula, bener. Jadi kalau lihat ternyata tinggi banget ya. Energinya sampai 213, setara hampir dengan nasi. Isinya cuma karbo doang. Nggak ada apa-apanya lagi tuh. Lihat, pas dilihat dalam 100 gramnya nggak ada vitamin, nggak ada protein, tidak ada elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang sepanjang hari. Jadi kira-kira buka pakai sirup marjan nggak nih nanti? Tetap ya? Enggak ya? Tetap aja ya? Enggak ya? Nah, kalau ini? Nah, ini yang benar ya. Nah, ini kurma nih. Kalau kurma, kita lihat nih kandungan nutrisinya ya. Ternyata yang disunahkan oleh Rasul kita sangat bagus. Kenapa? Pas kita lihat, wah energinya memang tinggi. Tapi lihat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada elektrolit yang bisa mengganti cairan tubuh yang hilang selama berpuasa. Jadi sebenarnya kita lihat memang mungkin dia terlihatnya manis, tapi di dalamnya ternyata penuh dengan kandungan nutrisi. Jadi walaupun sama-sama manis, sama-sama kok rasanya yang satu lebih manis lagi, yang satu juga sama manis, tapi ternyata kandungan nutrisinya lebih bagus yang kurma. Memang disunahkannya begitu, alhamdulillah, ya kan? Jadi kita bisa ketika kita berbuka puasa kita mendapatkan nutrisi yang seimbang, gitu. Kemudian setelah makan, mengatur jumlah, mencukupi cairan. Ini jangan lupa. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tahu lemesnya puasa, ya kan, sama-sama ya kita lagi puasanya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak tetap harus mencoba beraktivitas fisik. Kayak sekarang nih jalan ke Posyandu ya. Bu Yoyo tuh lagi di mana? Lagi di Posyandunya ya. Ya, nah itu berarti kan sebenarnya ada aktivitas fisik dari rumah keluar kemudian berjalan. Lalu ditambah dengan bertemu teman-teman nih. Oh, berarti aktivitas sosialnya juga bertambah. Berarti kesehatan mentalnya juga terjaga. Mungkin nanti lain kali bisa kali sore-sore jalan bersama-sama ke pasar buat cari bukaan gitu. Jadi aktivitas fisiknya dapat, aktivitas sosialnya dapat, kesehatan mentalnya terjaga. Lalu bisa juga tuh belanja makanan gitu ya. Jadi kalau lihat nih sebenarnya aktivitas fisiknya nggak minta kok yang berat-berat. Dok, apa harus lari kayak anak-anak muda gitu? Nggak usah. Yang diminta bukan itu. Yang diminta adalah beraktivitas secara aktif. Nah, kalau lihat nih di gambar yang pertama nih, ibu-ibu sama bapak-bapaknya lagi senam-senam pagi, terus habis itu ini secara grup mungkin nih Posyandunya mungkin juga bikin acara olahraga yang ringan-ringan kalau lagi nggak berpuasa ya. Tapi kalau lagi berpuasa yang dikerjakan adalah mungkin hanya stretching-stretchingnya saja. Nah, mungkin bisa main nih sama cucunya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya banyak cucu, terus disuruh ngejagain cucunya, nah cucunya diajak main. Mainnya supaya ibu bapak-bapaknya juga punya aktivitas fisik. Tapi bisa juga nih kalau ternyata, wah saya sebenarnya kuat dok, kuat ngapa-ngapain. Nah mungkin bisa coba untuk sedikit-sedikit mengangkat beban. Mungkin nggak ada tuh kayak yang di tempat-tempat kebugaran gitu bebannya, tapi bisa pakai aqua, bisa pakai gelas yang ada isi airnya dulu diangkat berkali-kali. Nah, itu bisa meningkatkan aktivitas fisik. Terus yang disarankan berapa? Yang kita sarankan sebenarnya sekali-sekali harus beraktivitas fisik yang meningkatkan detak jantungnya.
tapi harus ingat ada punya penyakit apa. Ya, untuk yang sehat masih nggak ada apa-apa, harus mencoba setidaknya 150 menit per minggu. Nah, kira-kira berapa ini? 150 menit per minggu. Nggak banyak-banyak loh ini sebenarnya. Ini kira-kira 5 kali 30 menit, 5 hari kali 30 menit, 30 menit aja. Mungkin bisa jalan cepat, mungkin kalau ada yang udah bisa bersepeda, atau mungkin bertanam nih, nanam-nanam, angkat gali-gali tanah. Nah, kan itu juga meningkatkan detak jantung. Tapi kalau memang ternyata tidak memungkinkan, mungkin bisa meningkatkan ototnya. Mungkin ibu-ibu tahu kok kayaknya mulai kendor-kendor, kaki sering lemes. Nah, mungkin sering tidak dilatih untuk otot-otot yang harusnya banyak bekerja. Lalu yang terakhir, jangan pernah lupa untuk cek kesehatan berkala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin ada programnya di Posyandu ini untuk cek kesehatan ya, Bu Hardianti. Untuk cek kesehatan berkala. Pertama, selalu bertanyakan apakah saya boleh berpuasa atau tidak. Karena pada penyakit-penyakit tertentu, kondisi-kondisi tertentu, mungkin mungkin puasanya tidak diperbolehkan karena beresiko terlalu tinggi. Makanya tadi kan di ayat yang Bu Yoyoh bacakan, bila memang berat, maka tidak berpuasa. Kemudian perhatikan obat-obat yang dikonsumsi dan menggeser obat-obatan pada jam sahur dan juga berbuka puasa ya. Kalau misalkan siang-siang minum obat ya batal puasa akhirnya ya. Oke, sebenarnya saya cuman ke situ, tapi gini, apapun kondisinya, yang paling penting 5 sukses Ramadan tetap dijalankan. Ya, puasa, sholat taraweh, tadarus Al-Quran, insya Allah kita bisa dapat Lailatul Qadar, dan jangan lupa untuk membayar zakat fitrah. Jadi dari situ, kalau semuanya sudah tercapai, insya Allah kita sampai ke kemenangan. Kita bisa merayakan Idul Fitri secara harfiah. Baiklah, segitu aja Ibu Hardianti presentasi saya, singkat tepat sasaran. Mungkin lebih banyak tanya jawabnya, silahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, apa saja boleh. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Dokter Intan. Wah, ini tadi Dokter Intan udah memberikan informasi kesehatan ya sama warga di Johar Baru. Terima kasih ya Dok. Oke, dibuka sesi tanya jawab untuk Bapak, Ibu, Oma, Opa, kakek nenek, ataupun ibu-ibu kadernya yang mau bertanya langsung kepada Dokter Intan. Dokter Intan ini di Rumah Sakit Islam sebagai dokter spesialis penyakit dalam ya. Jadi kalau ada yang mau konsultasi sekarang ini boleh dibuka mic-nya, langsung bertanya. Nanti Dokter Intan akan pilih dua orang peserta yang mendapatkan goodie bag dari Rumah Sakit Islam ya Dok. Dan ada 5 hadiah dompet dari Rumah Sakit Islam. Yuk, Bu Yoyo mau nanya. Oke, silahkan Bu Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebetulnya paling rutin berobat ke Rumah Sakit Islam sebelum Corona. Jadi pas Corona ada, sampai sekarang belum ke Rumah Sakit Islam. Jadi yang saya konsumsi tiap hari ini Dok, saya paling senang makan telur rebus. Saya tiap hari itu buka sahur itu telur rebus. Itu gimana? Akibatnya atau memang saya tuh sampai sekarang favorit itu setengah telur tiap hari itu 2, sahur sama buka itu aja Dok. Bu Yoyo ada penyakit apa? Ini lutut. Oh. Jadi saya di Rumah Sakit Islam itu saya terapi. Udah lama tahunan itu terapi itu dari terapi laser, terus terapi yang tiduran itu, terapi yang dibolak-balik itu Dok. Dibolak-balik ya. Jadi pas Corona saya lagi karena
pertama takut gitu. Soalnya kan ketemu orang banyak, saya di rumah aja tuh dok, nggak pernah ke rumah sakit. Jadi sekarang stop obat, nggak minum obat karena nggak beli, nggak ke rumah sakit. Jadi gimana tuh dok penyakit saya itu akan? Jadi kalau dilihat Bu Yoyo, berarti kan tidak ada sebenarnya pengobatan rutin yang menghalangi, seperti misalkan diabetes atau penyakit ginjal. Jadi kalau konsumsi telur setiap hari, sebenarnya telur itu bagus. Bagusnya karena pertama gampang ditemukan di kita. Yang kedua, dia sebenarnya sumber protein yang cukup baik. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak kalau susah cari ayam, cari daging, cari ikan, telur itu sangat bagus untuk sumber proteinnya. Sehingga kalau memang ternyata sering mengkonsumsi, tidak masalah. Permasalahannya, protein itu banyak dikeluarkan melalui ginjal. Sehingga harus tahu dulu kalau sebelumnya fungsi ginjalnya nggak apa-apa, ya insya Allah nggak apa-apa. Gitu. Paling dibarengi dengan kecukupan air putih. Ya memang saya minum air putih. Nah, iya betul, bukan air marjan ya. Saya nggak pernah minum es, nggak pernah minum sirup, saya paling anti. Jadi itu aja air putih. Siap. Bagus. Nah, jadi sebenarnya nggak apa-apa Bu ya. Ya, bagus malah. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, jadi Bu Yoyo kalau misalnya pun nggak bisa ke rumah sakit Islam, boleh ke puskesmas dulu kontrol tensi ya minimal Ibu. Iya. Oke, selanjutnya siapa ingin bertanya sama Dokter Intan? Ibu Sri Hartuti ada mau bertanya Bu sama Dokter Intan Bu? Iya, Dok. Iya, Ibu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Dok, saya mau nanya nih, Dok. Saya kan punya diabetes, Dok. Tapi udah berobat, Dok. Mau nanya aja nih, kaki saya 2 ini kan kok kebal terus gitu loh, Dok. Iya, ini pertanyaan yang paling sulit ya. Jadi Bu, memang kalau diabetes ketika sudah lama sekali, mungkin ada fase di mana tidak terkontrol. Nah, ketika itu memang suka terjadi kerusakan pada sarafnya, ujung-ujung sarafnya. Nah, seringkali saraf ini tidak sama dengan kulit Bu. Jadi misalkan nih kayak kita luka, kan lukanya langsung bersih tuh, bisa ketutup, bisa bagus lagi. Nah, tidak sama tuh dengan saraf. Saraf itu kalau sudah rusak, dia tidak bisa kembali. Jadi sebenarnya ketika tidak terkontrol, mungkin sudah terjadi kerusakan saraf, sehingga sudah mulai ada rasa kebas-kebasnya. Lalu akhirnya walaupun gula darahnya misalkan sudah terkontrol dengan baik, ya seringkali rasa kebasnya tidak bisa hilang, hanya bisa dikurangi Ibu. Dan yang perlu dijaga adalah melihat kebersihan kaki. Jadi sering-sering itu Bu lihat kakinya, takutnya ada luka yang kita nggak pernah kelihatan. Jadi kalau kemana-mana harus pakai kaos kaki dan alas kaki. Yang kedua, setiap selesai beraktivitas, lagi tidur, selalu lihat kakinya. Ada luka atau enggak ada luka. Gitu. Ya. Jadi memang obat-obatan yang dikasih pasti hanya mengurangi rasa kebasnya saja. Tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Kontrol gula darahnya tetap ya Bu. Ibu kayaknya bukannya pasien saya ya? Iya Dok. Iya Dok. Wah, kenal nggak tuh Bu Sri, kenal Dokter Intan nggak tuh Bu? Biasanya saya pakai masker, jadi pasti mukanya nggak kelihatan sama Bu Sri. Tim kontrol ya Ibu. Ya Dok, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya siapa yang ingin bertanya sama Dokter Intan? Dipersilahkan. Ibu, ada yang
Ibu Ade mungkin, atau Ibu Elis, Ibu Fitri, Ibu Ayu, mau bertanya sama Dokter Intan? Dipersilahkan. Ada Bu Haji Tati juga. Halo, Assalamualaikum Ibu. Yuk, dipersilahkan siapa yang ingin bertanya? Sama Dokter Intan langsung nih dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Bu Ade ada yang bertanya Bu? Wah, Ibu Ade udah bergabung, tadi agak sulit ya Bu masuk ke Zoom ini ya Bu. Ibu Neng, susah tadi, ada nggak nanya, dia ngerti Bu Neng. Boleh. Siap. Ya silakan Bu Ade mau nanya apa sama Dokter Intan? Enggak Bu Neng, ada nggak nanya. Oh nggak nanya, oh ya udah. Yang penting udah gabung ya Bu, tadi ada agak kesulitan ya gabung ke sini ya, masuk ke Zoom ini ya. Oke, alhamdulillah udah bisa bergabung ya. Oke deh, makasih. Oke. Bu Ade masih lanjut puasa ya, semangat Bu Ade. Alhamdulillah. Oke, ini dari Bu Fitri sama Bu Fitriani, ada yang mau bertanya nggak nih sama Dokter Intan? Mic-nya tadi dulu Bu, dinyalain lagi Bu. Bu Fitri, mic-nya belum dinyalain dulu. Ya Bu Fitri, mau nanya apa sama Dokter Intan? Ini kan ibu saya kan lansia ya, udah 78. Itu seumpama kalau buka puasa minta kolak, dikasih nggak ya Dok ya? Saya kan gula banget itu. Tapi nggak diabetes. Iya, seperti tadi saya bilang, sebenarnya bukan tidak boleh, tapi lihat kandungan nutrisinya. Kolak itu isinya labu, ya kan? Kalau saya nggak salah ya Bu, kalau saya nggak salah makan kolak nih, isinya labu, isinya pisang, sama isinya santan. Terus banyak gulanya memang, ya kan? Tapi kan kandungan nutrisinya tidak kecil, dalam artian pisang itu bagus karena juga isinya adalah karbohidrat. Kemudian labu juga bagus, isinya karbohidrat. Gula sebagai pengganti cair nutrisi yang kekurangan gulanya. Kemudian santan banyak lemaknya. Kan sebenarnya dalam satu kolak itu bagus. Tapi permasalahannya biasanya porsinya, Bu. Selalu ingat 3J tadi. Jenis, jumlah, jadwal. Jenisnya nggak apa-apa, makan aja kolaknya kalau nggak ada diabetes. Tapi jumlahnya ya nggak usah satu mangkok kayaknya ya. Nggak usah banyak-banyak banget gitu. Jadi kecil-kecil aja, boleh makan kolak, tapi mungkin tidak terlalu banyak gitu. Iya, saya kasih nggak terlalu banyak. Kalau apalagi kalau udah 78 tahun, udah ya para oma dan opa sekalian, kalau mau makan apa aja tuh sebenarnya nggak banyak larangannya. Cuma mesti lihat-lihat aja. Karena begini, kan udah bertahun-tahun hidup, istilahnya udah lebih dari 60 tahun hidup. Misalkan nih kayak sekarang seringkali terjadi, oh nasi putihnya mau saya ganti pakai kentang gitu, karena saya punya diabetes gitu. Padahal sebenarnya dari umur kecil sampai umur 60 makannya nasi. Terus dari 60 mau diganti pakai kentang. Kira-kira rasanya gimana? Nggak kuat, Bu. Nggak enak, pasti nggak enak. Jadi yang diganti adalah jumlahnya. Bukan. Tapi tetap kenapa? konsumsi ya Dok. Nasi tetap konsumsi, cuman dibatasi. Boleh. Makanya tadi diajarin lah sama Kemenkes, isi piringku. Ternyata makanan nasi kita jangan lebih banyak daripada sayurnya. Sayurnya yang lebih banyak daripada nasi kita. Saya nggak suka sayuran, kalau diganti di situ buah, permasalahannya. Kenapa kita nggak suka sayur sama buah? Kalau diganti buah beda ya Kenapa? Dok ya? Kalau diganti buah beda. Aja beda ya Dok. Maksudnya saya beda. Tetap harus iya, sayur. Betul. Ada baiknya tetap sayur karena apa yang di kandungan buah ada yang tidak ada di dalam apa yang ada di sayur ada yang tidak ada di dalam buah. Buah itu kebanyakan isinya memang cairan, elektrolit, serat. Sementara kalau sayur masih banyak vitaminnya.
Jadi sebenarnya harus dengan sayur juga. Oh, harus dipaksain berarti ya, buat tua ini. Nah, kalau dipaksain tuh hati-hati juga ya, nanti malah sedih. Kasih sedikit tapi sering aja, Bu. Boleh direbus atau mungkin di dalam kolak ya. Enggak, sayurannya dibikin omelet aja ya, Dok. Boleh. Bintang-bintang. Lebih kreatif ibu-ibu mah daripada saya. Ya, makasih, Dok. Oke. Selain Bu Fitri Awyani, ada lagi yang ingin bertanya langsung sama Ibu Dokter Intan? Ibu Ayu? Boleh dong, mau nanya dong. Oke, boleh Bu Eli, silahkan. Mau nanya apa nih sama Dokter Intan? Waalaikumsalam. Mau tanya dong, mengenai ini Dok, diabetes itu bisa terkena untuk anak-anak tidak Dok? Bisa. Beda tipenya Ibu. Jadi kalau diabetes yang sudah tua, kita kenalnya diabetes tipe 2. Yang pada anak-anak kecil tipe 1. Sebenarnya kerusakannya ujung-ujungnya sama, tapi yang tipe 1 itu harus pakai insulin dari kecil. Harus pakai yang suntikan dari kecil. Tidak bisa pakai yang tablet. Oh gitu. Iya Bu, jadi bisa sebenarnya. Ya? Ketahuannya seringkali benar-benar kecil Bu. Oh. Jadi SD, bahkan ada yang SMP, bahkan juga ada yang SMA. Tapi paling sering itu ketika SD sudah ketahuan. Itu pengaruh dari makanan juga ya Dok? Bukan. Oh. Genetik Ibu, bukan dari makanan. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Oke, Bu Elis. Selain Bu Elis, ada lagi yang ingin bertanya sama Dokter Intan. Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Ayu gimana kabarnya, sehat? Masih puasa Ibu? Masih, alhamdulillah. Ibu Ayu ada yang mau ditanya nggak sama Dokter Intan? Ada. Ya, silakan Bu. Ya. Dok, hari apa ya saya berobat ke Puskes JB3 nih yang di RW 1. Keluhannya tuh apa? Lutut nyut-nyutan kayak gitu, ngebet. Udah berobat, obatnya udah habis, sekarang masih berasa lagi. Ya, pelihat lutut nih memang agak susah ya, Bu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, lutut itu kalau dibayangin adalah engsel pintu. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bayangin engsel pintu dibuka berkali-kali, beratus-ratus kali. Makin lama makin karatan kan? Nah, karatannya itu yang kerasa sama lutut ibu sekarang. Sebenarnya penyebabnya kenapa? Seringkali ya namanya kita berjalan jauh, akhirnya lutut kita banyak dipakai, makanya makin sering ausnya. Kemudian yang kedua ya karena pertambahan usia, makin lama ya itu tadi engselnya makin lama makin karatan. Jadi cairan yang ada di dalam lututnya makin lama makin sedikit. Memang itu harus dievaluasi lebih lanjut, Bu. Pertama, celah sendinya masih bagus atau tidak. Kalau masih bagus, ya berarti hanya fisioterapi saja. Seperti kata Bu Yoyo tadi, dia fisioterapi di rumah sakit gitu. Kemudian, kalau memang ternyata celah sendinya sudah menyempit, ya mungkin akan dikasih pelumas supaya engselnya bisa lebih perbaikan. Tapi memang harus dievaluasi, Bu, perihal lutut itu penyebab istilahnya sakitnya kenapa? Karena dia banyak ototnya, banyak juga tulangnya di situ, jadi mesti dibawa dulu untuk lihat ini penyebabnya kenapa. Kalau berat badan berlebih, tumpuan kita selalu ada di lutut. Jadi sebisa mungkin yang masih muda, masih banyak bisa jalannya, lihat-lihat berat badan. Nah pasti posyandu, pasti pengukuran berat badan kan? Kalau datang, nah
lihat berat badannya. Kalau naiknya ternyata tiba-tiba sama Ramadan ini 10 kilo, ya nggak mungkin juga ya. Berlebihan berarti. Nah, berarti. Nah, itu biasanya kalau banyak berat badan naik, lutut pasti makin sakit. Karena ya itu tadi, numpuknya pasti di lutut. Jadi mesti dievaluasi Bu Sri, Bu Ayu ya panggilannya ya, Bu Ayu. Iya. Iya Dok, apakah dengan mengkonsumsi kolang-kaling atau minum susu kayak online gitu bisa membantu? Ya, minum susu. Jadi kan sebenarnya itu istilahnya penambahan kalsium ya. Kalsium itu harus dibarengi dengan aktivitas untuk memperkuat tulang. Jadi jangan berharap kita makan kolang-kaling atau makan misalkan brokoli yang banyak kalsiumnya, sayur-sayur kalsium ataupun susu yang mengandung kalsium pun tetap harus dengan aktivitas fisik. Oleh karena itu lebih disarankan aktivitas fisiknya daripada minum susunya. Lebih baik makan sayuran karena di sayuran itu ada kalsium gitu. Ataupun mungkin kolang-kaling juga bagus karena kan di situ juga banyak kolagennya. Sebenarnya begitu Bu. Perbaikan mungkin, tapi ya yang paling penting adalah aktivitas fisiknya. Iya, kalau aktivitas fisik sih banyak ya, dari pagi sampai malam ada aja gitu yang dikerjain. Selalu jangan lupa aktivitas fisik seperti biasa atau misalkan kayak nyapu, ngepel, itu bukan olahraga ya ibu-ibu. Itu hanya aktivitas fisik aja. Jadi harus iya Bu, kalau naik turun tangganya memang ditujukan untuk olahraga. Dikerjakan secara konsisten atau terus-menerus. Nah, itu sebenarnya bisa masuk Bu. Jadi memang misalkan ibu sengaja nih naik turun tangganya. Tapi kan kalau naik turun tangga dengan lutut sakit biasanya banyak membebani lutut. Gitu. Jadi lihat-lihat aktivitasnya. Harus diniatkan memang itu adalah berolahraga selama 30 menit. Ibu naik turun tangga itu bagus. Gitu. Ya. Oke, makasih Dok. Ya. Oke, jadi jangan lupa olahraga. Betul. Sip. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya atau kita sudahi nih sesi tanya jawab kita? Sambil boleh nih Dokter Intan dipilih, boleh dari peserta yang ikutan aktif ataupun dari pertanyaan yang terbaik. Kita pilih 2 peserta yang mendapatkan hadiah menarik dari Rumah Sakit Islam, dan ada souvenir cantik nih, dompet cantik nih dari Rumah Sakit Islam untuk 5 orang peserta. 2 dulu deh Dok, 2 dulu. Yang paling menurut dokter pesertanya aktif ataupun pertanyaannya bagus. Silahkan Dok. Tentu saya mau kasih pertama ke Bu Yoyo. Pertama, ngajinya bagus banget. Bu Yoyo, selamat Bu Yoyo, dapat hadiah menarik ya dari Rumah Sakit Islam. Nanti hadiahnya boleh diambil di Puskesmas Kecamatan Johar Baru di Polilansia ya Ibu Yoyo. Oke, yang kedua nih Dok, buat siapa nih Dok? Yang kedua ke Ibu Fitriani ya. Ibu Fitriani, oke Bu Fitriani, selamat ya dapat hadiah menarik dari Rumah Sakit Islam. Nanti hadiahnya sama ya, boleh diambil di Puskesmas Kecamatan Johar Baru di Polilansia. Nah, untuk ini Dok, nih dompet cantik kita dari kasih Rumah Sakit ke Islam. Kita kasih ke penanya tadi ya Bu Hardianti ya, ke Bu Sri Hartuti, ke Ibu Ayu. Bu Ayu, Bu Elis ya? Bu Elis iya. Oke. Nanti hadiahnya boleh diambil di Puskesmas Kecamatan Johar Baru ya, di Polilansia, lantai 3. Oke. Wah, Pak Sidik baru datang nih, Pak Sidik. Satu-satunya laki-laki. Sudah selesai. Boleh deh, nanti boleh ini kan di live di YouTube, nanti boleh ditonton ulang videonya di YouTube.
Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sendirian Oke, ternyata laki-laki. Dokter Intan, terima kasih atas informasi kesehatannya untuk warga di Sama-sama. Johar Baru, khususnya lansia dan ibu-ibu kadernya, telah berbagi di bulan suci Ramadan ini ya, walaupun haus-haus ya Dok. Terima kasih ya Dok. Terima kasih juga. Sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu ya. Yuk semuanya, kameranya dinyalakan dengan gaya L. Ya. Oke, kameranya boleh dinyalakan. Kita foto bareng. Kameranya dinyalain, kita foto bareng dengan gaya L untuk lansia. Oke, siap, foto bareng yuk. Yuk, yang belum nyalain kameranya dipersilakan Bu Eriwati. Yuk kita foto bareng. 1, 2, 3, L untuk lansia. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung bersama di Posyandu Lansia Online bulan April ini. Khususnya kami dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru juga berterima kasih kepada Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Dr. Intan sudah menjadi narasumber di kegiatan Posyandu Lansia Online kami pada siang hari ini. Terima kasih Dr. Intan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Semangat menjalani ibadah puasanya. Iya. Saya izin live ya Ibu. Oke, boleh. Terima kasih ya Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya kita tutup dengan senam ya, senam olahraga mulut aja, ya kan waktu bulan Januari kemarin, Februari kemarin kita udah melakukan senam mulut ya bersama Dokter Cempaka. Sekarang saya mau bersama-sama kita mengadakan senam, tapi berhubung ini masih bulan puasa takutnya masih pada lemes, jadi kita senam olahraga mulut aja biar menghindari bau mulut. Nah, bau mulut, biar mulutnya juga nggak kering, kita lakukan kegiatan ini ya. Boleh minta bantuannya Bapak Adam untuk memunculkan video untuk senam mulutnya. Ini dari sini. Latihan pergerakan retraksi bibir. Posisikan badan duduk 90 derajat. Apabila mengalami keterbatasan dalam posisi duduk, bisa dilakukan dengan posisi tidur terlentang. Arahkan bibir ke arah yang berlawanan tanpa membuka bibir. Senyumnya itu gitu. Arahkan bibir ke arah yang berlawanan dengan membuka bibir. Ayo, mana senyum cantiknya? Latihan pergerakan protusi bibir. Katupkan kedua bibir dan dorong ke arah depan. Monyong bibirnya. Ulangi aktivitas tersebut dengan posisi bibir sedikit terbuka, seperti posisi bibir ketika meniup. Latihan penguatan bibir. Kembungkan sisi pipi kanan dan kiri secara bersamaan dengan menggunakan udara. Kembungkan sisi pipi kanan dan kiri secara bergantian dengan menggunakan udara. Yuk, miring, kiri, miring, kanan. Latihan pergerakan lidah.
Julurkan lidah keluar ke arah depan. Melet, melet. Ke depan, keluarin lidahnya. Julurkan lidah keluar ke arah atas dan bawah. Sekarang ke atas lidahnya. Julurkan lidah keluar ke arah sisi kanan dan kiri. Sekarang ke kiri, lidahnya ke kanan. Julurkan lidah keluar dan arahkan ke segala arah. Nah, diputar lidahnya. Latihan penguatan lidah. Arahkan lidah ke atas, dorong hingga menyentuh langit-langit keras atau belakang gigi seri atas. Arahkan lidah ke bawah, dorong hingga menyentuh tepat berada di belakang gigi seri bawah. Lidahnya ke belakang gigi yang di bawah, ditempel. Arahkan lidah ke dinding pipi sisi kanan dan kiri secara bergantian. Sekarang lidahnya ditempel ke pipi bagian dalam. Latihan pergerakan rahang. Gerakkan rahang bawah, membuka dan menutup. Oke, buka mulutnya, tutup lagi, buka lagi, tutup Buka lagi. mulut lebar, kemudian gerakkan rahang bawah ke sisi kanan dan kiri secara bergantian. Kiri kanan, rahangnya digerakkan. Oke, itu tadi senam rahangnya ya, senam rongga mulutnya. Nanti boleh selama bulan puasa ini, bulan Ramadan ini dilakukan ya. Biar mulutnya nggak kering, biar mulutnya nggak bau gitu. Boleh dilakukan di rumah masing-masing. Kalau lagi daripada diam, mendingan kita senam rongga mulutnya ya. Oke, demikianlah Posyandu Lansia Online pada bulan April ini. Terima kasih untuk semuanya yang ikut hadir pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya mau nanya nih, mau enakan Posyandu Lansianya itu siang apa pagi? Pagi. Pagi. Kemarin soalnya saya ikutin, katanya kalau pagi handphonenya dipakai sama anaknya. Oh iya, kalau yang anak sekolah ya Bu ya. Iya, jadi kita mau enakan ketemuannya pagi apa siang ya? Pagi. Pagi, bener nih. Siang ngantuk Bu Neng. Oh, siang ngantuk. Jadi bulan depan, bulan Mei kita pindah ke pagi. Pagi. Oke, tapi kalau pagi banyak yang ikut nggak nih? Tergantung Bu. Tergantung. Ya udah, berarti bulan depan kita pindah ke pagi ya? Ya, coba lagi. Oke deh, oke. Kita besok bulan depan pindah ke pagi ya. Oke, baik. Terima kasih juga nih sama semuanya, khususon Ibu Yoyo. Terima kasih sudah membacakan surat Al-Baqarah ya, ngaji buat kita bareng-bareng bersama Ibu. Terima kasih, semoga menjadi amalan khusus untuk Ibu Yoyo. Terima kasih juga untuk semua yang telah hadir pada siang hari ini. Dari saya sekian dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat bermanfaat. Tetap puasa. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.